Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridal Hamdi. Berdirinya saya di sini sebagai wakil dari kelompok 3 yang membawakan judul Public Policy atau Kebijakan Publik. Kami beranggotaan 6 orang, yaitu 1. Muhammad Ridal Hamdi, 2. Beni Simantunjak, 3. Yohanes Simantunjak, 4. Erikson Simatupang, 5. Ricky Siraik, dan 6. Joshua Trivago Sitohang. Baiklah, tanpa lama-lama, mari kita memasuki pelajaran ini. 1. Kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. Analisis kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaik. Dalam studi kebijakan publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi, dan sebagainya. D. Anderson pernah berkata, "Public policy is wherever government choose to do, not to do." Dan juga pernah berkata, "What government do, why they do it, and what difference it makes." Demokrasi dan kebijakan publik. Dalam negara demokratis, kebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat, sedangkan negara yang belum demokratis akan terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Beberapa teori kebijakan publik. 1. Elite teori. 2. Institutionalisme. 3. Group teori. 4. Political system. Beberapa kebijakan publik itu akan disambung oleh teman saya. Kepada teman saya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erikson Simatupang. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan hasil diskusi kami dibacakan oleh teman kami, yaitu Rido. Elite teori. Elite teori adalah teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara dan daerah dibuat oleh ruling elite. Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak atau massa tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. Elite teori berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Secara formal mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratis, tetapi dalam realitas belum berfungsi dengan efektif. Thomas Day dan Harman Ziegler 1970 mengatakan sebagai berikut. 1. Masyarakat terbagi dalam kelompok kecil yang sangat berkuasa dan kelompok lain yang tidak berdaya, yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai ruling elite tersebut. Kelompok elit yang berkuasa berdasarkan dari golongan menengah ke atas. 3. Perpindahan dari kelompok non-elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima basic elite konsensus yang dapat diterima. 4. Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling elite dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan. 5. Perubahan kebijakan publik hanya bersifat eksperimental dan tidak revolusional. 6. Kelompok elit lebih banyak mempengaruhi massa daripada sebaliknya. Selanjutnya adalah institusionalisme 1. Institusionalisme 1 adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif, badan peradilan, dan partai-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi tersebut mencakup kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya adalah grup teori. Grup teori adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dan perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakan titik equilibrium
dalam suatu perjuangan antar kelompok. Penekanan pada bagaimana peranan political interest group dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. Terima kasih, sekian dari saya. Jenis kebijakan publik. 1. Distributif, yaitu kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentu. Yang kedua ada pengaturan, yaitu kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui pembatasan kebebasan golongan penduduk atau subjek untuk mengambil sebuah tindakan, yakni untuk meminimalkan pertentangan di antara golongan yang saling bersaing. Contohnya adalah perlindungan lingkungan hidup. Yang ketiga ada distribusi, yaitu kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk mengubah pendapatan dan hak berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat. Contohnya ada pajak dan jaminan sosial. Yang keempat ada self-regulatory, yaitu kebijakan yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk memajukan dan melindungi kepentingan kelompok. Contohnya adalah izin oleh asosiasi nasional seperti IDI. 8 kriteria dalam menilai usulan kebijakan. 1. Efisiensi. 2. Efektivitas. 3. Equity. 4. Equality. 5. Public participation. 6. Freedom. 7. Predictability. 8. Procedural fairness. 1. Efisiensi, yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik menghasilkan sejumlah besar output untuk sejumlah input. Efisiensi sama dengan O per I sama dengan benefit atau cost. 2. Efektivitas, yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Equity, yaitu tentang sampai seberapa jauh penyebaran benefit dan cost di antara berbagai kelompok, daerah atau wilayah ditinjau dari segi provinsi, jumlah penduduk, kebutuhan dan sebagainya. 4. Equality, yaitu sampai seberapa jauh penyebaran benefit dan cost di antara berbagai kelompok dan daerah wilayah sehingga masing-masing memperoleh bagian manfaat dan biaya yang sama. 5. Public participation, yaitu sampai seberapa jauh mayoritas penduduk yang berkepentingan mempunyai pengaruh terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampai seberapa jauh pandangan minoritas diberi kesempatan mempengaruhi pihak mayoritas. 6. Freedom, yaitu sampai seberapa jauh kebebasan hidup dan berusaha dijamin. 7. Predictability, yaitu sampai seberapa jauh kebijakan publik dilaksanakan secara objektif dan anggota masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui sebelumnya apapun cakupan dan arah kebijakan tersebut. 8. Procedural fairness, yaitu sampai seberapa jauh orang yang terkena dampak kebijakan publik dapat mempertahankan dirinya dari perlakuan sebagai orang yang tidak perlu ditolong, misalnya kasus welfare police. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Pami. Saya ingin melanjutkan dari yang 8 kriteria tadi. Bagaimana cara mengukur peningkatan kemakmuran masyarakat? Yang pertama, path to optimality. Kemakmuran masyarakat meningkat apabila paling sedikit satu orang bertambah makmur, atau biasa disebut dengan better off, dengan tidak menyebabkan orang lain bertambah miskin. Yang kedua ada Kaldor-Hicks criterion. Kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik atau pembangunan membantu orang lain yang dirugikan, sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang yang bertambah kaya. Ya, itu aja dari saya, sekian dan ya, terima kasih. Yang kedua ada classical hierarchical model. Yang pertama
Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terpisah dan berurutan. Yang kedua, formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan terpisah karena adanya A. Pembuat kebijakan mampu memulai proses kebijakan karena mereka dapat menyetujui prioritas antara tujuan-tujuan yang berbeda. Baru B. Pelaksana mempunyai kemampuan teknis, kepatuhan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Keputusan dalam tahap implementasi kebijakan adalah bersifat teknis dan non-politis. Selanjutnya ada environment 1. Policy formulation. Lingkungan ini dianggap paling formally structured, terpusat pada mekanisme resmi pembuatan keputusan kebijakan. Aktor atau pelaku utama adalah para pembuat keputusan kebijakan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam penentuan prioritas dan alokasi sumber daya. Ada anggota DPR, pejabat tinggi, menteri, kepala daerah, grup, presiden, aktor atau pelaku lain dari luar pemerintahan yang mewakili, dan ada special interest. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap implementasi kebijakan, tekanan politik ternyata sangat kuat, dinamis dan kompleks. Berbagai pelaku atau aktor yang terlibat. 1. Policy makers. 2. Formal implementers, mass media. Ketiga, lobbyists, interested group. 4. Penerimaan atau sasaran kebijakan evaluator. Karena implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmi harus melakukan persuasi, negosiasi, dan kompromi dengan pelaku lain yang berkepentingan. Struktur organisasi dan norma-norma birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Selanjutnya, evaluasi kebijakan. Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan produser sehubung dengan pencapaian tujuan utama. Policy makers, begitu dengan policy makers, cenderung memandang evaluasi dari segi berkepentingan constituents karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat. Kedua, policy implementers cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program karena itu ada kecenderungan untuk mengawasi dan mempengaruhi informasi yang diberikan pada policy decision makers. Caranya, 1. Memilih data dan informasi yang mendukung kinerja. 2. Memobilisasi dukungan terhadap kebijakan. Selanjutnya, evaluasi teknis. Evaluasi oleh pihak ketiga, yaitu oleh evaluator profesional, lebih menekan pada cara evaluasi yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, policy makers dan atau implementers akan menerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis apabila dipenuhi persyaratan tertentu. 1. Tujuan yang diinginkan oleh policy makers telah dipahami dengan benar oleh evaluator teknis. Kedua, pencapaian tujuan diukur dengan objektif. Ketiga, laporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil program. Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya apabila 1. Tujuan kebijakan jelas. Kedua, tujuan dapat diukur. Ketiga, implementasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Keempat, tersedia cukup data yang diperlukan. Meskipun evaluasi teknis bersifat objektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensi terhadap policy makers maupun policy implementers. Sekian dan terima kasih.